ketemu lagi dengan Christine Family. Kali ini adalah Mbak Indah yang kemarin baru pulang dari umroh mandiri perdana umroh. Jadi pengalaman baru sekali umroh yang kemarin itu bawa anak kecil umur 5 tahun dan ibunya yang umur berapa Mak? 60-an ya? 60 dan budenya yang 64. Nih, silakan bercerita Mbak, asal mulanya gimana? Kenapa harus umroh mandiri? Nah, saking itu karena nggak mau travel ya, karena nggak ada temen, jadi nggak mau nungguin anaknya aja kalau sana kemana-mana dia boleh. Tapi kalau ada tiket murah itu juga nggak disangka kan pas tahun ini juga mau berangkat. Jadi udah pas ada tiket murah ya udah semuanya sekalian. Jadi juga pengen banget kan ke sana. Kalau umroh mandiri kan lebih fleksibel, bisa sesuai sama budget kita juga kan, mau hotel yang bagaimana kan kita bisa milih sendiri, makanya masuk dengan umroh mandiri. Awalnya deg-degan atau apa enggak ya? Deg-degannya cuma perkara dulu yang udah pakai satu nama doang itu aja sih deg-degannya itu. Sebenarnya sih juga kadang-kadang nyampe sana pas check-in juga nggak ribet, nggak ditanya-tanya salah satu nama itu juga nyampe transit aku ada transit di Abu Dhabi kan, karena ini juga susah kan harus satu nama, nggak ditanya juga sih, cuma ditanya paspor sama itu doang. Buat pas doang itu doang, nggak ditanya lagi gitu. Jadi Mbak Ina ini beli tiketnya di promo Desember kemarin 2022, itu juga dadakan, terus langsung beli promo peso di Agoda. Terus tiketnya ponakan bude ibunya itu belum punya paspor, nggak ada paspor, jadi diisi bebas, diisi asal dulu. Habis itu ngurus paspor. Jadi teman-teman kalau ngurus paspor ingat ya, jangan bilang kalau umroh. Kalau umroh kita bakal diminta surat keterangan dari travel. Jadi bilang aja mau liburan ke Singapura lah, kemana lah, atau belum ada rencana, nanti kalau ada tiket murah baru mau pergi gitu aja. Kalau bilang umroh pokoknya ribet Pak. Dimintain waktu di Solo kan umroh gitu kan, ditanya dulu rekom dari travelnya, kita bilang mandiri, emang ada kayak gitu, mereka aja nggak tahu kalau ada umroh mandiri, jadi mereka bilang aja ke Singapura. Kalau yang pakai satu nama itu harus pakai nama tambahan juga kan? Iya. Jadi itu masalah juga di sini juga. Tipsnya kalau pas di check-in, kalau mereka nggak tanya, kita nggak usah kepo, nggak usah inisiatif tanya ini satu namanya gimana, masalah apa enggak usah. Biar kalau umroh namanya cuma satu suku kata, tipsnya langsung dibikin paspornya 2. Misalkan Budi binti nama bapak, ya kan? Misal Budi binti Agus, itu langsung aja ketika membuat paspor langsung namanya lebih dari satu suku kata. Tapi kalau satu suku kata nanti ribet di endorse ya. Kayak aku ribetnya di situ, deg-degannya aja sih pas di boarding pasnya aja, takutnya nggak dilolosin kan karena banyak imigrasinya nggak lolos kan. Alhamdulillah pas itu aku lolos aja sih, karena Etihad kan. Kalau Etihad mereka kan aku bertanya kalau di salah satu nama gimana, bisa minta rekom nanti ditunjukin dilanjutin ke maskapainya gitu, jadi nggak masalah sih. Berarti kalau beli tiket belum punya paspor, teman-teman bisa diisi dulu bebas, atau misal paspor kita mau expired itu dimundurin setahun dulu nggak apa-apa. Nanti setelah punya paspor baru tinggal ke CS maskapai atau ke aplikasi yang kita beli untuk perubahan nomor paspor, itu bisa ya. Oke. Terus tadi tiket udah selang beberapa bulan, terus itu paspor Mbak Indah ini masih kosong, baru diisi di Juni kemarin ke Jepang. Jadi perdana dia keluar negeri itu ya ke Jepang kemarin itu di bulan Juni. Habis itu kedua kali umroh kemarin. Terus urusan visa kebetulan dapat provider, tapi ya lumayan spot jantung ya. Itu bagian dari masalah lah ya. Bagian dari ujian. Kalau aku kan orangnya juga santai sih. Kasiannya yang pas pepetnya itu, kehidupannya udah mau berangkat masih belum jadi, kita masih kejarin juga.
juga ke tempatnya lagi, itu kan nambahin kerjaan juga. Ayo, gimana lagi namanya juga ujian mau umroh itu emang selalu ada aja. Terus H-1 sebelum berangkat aja dia udah ngapalin nanti kalau tiketnya gimana, udah deg-degan ya. udah menyiapkan segala skenario, jawaban gimana. Kita sampai sana nggak ditanya sama sekali, cuma ditanya waktu itu kan masuknya kan aku kan belakangan, aku sendiri aku lagi mau apaan itu, suamiku duluan sama anak sama muda sama itu kan, cuma ditanya umroh mandiri ya udah dicap terus lanjut. Pas aku nggak ditanya sama sekali, cuma dicap udah langsung pertigaan lagi, udah gitu aja, sama sekali nggak ditanya apa-apa lagi. Itu berangkatnya itu jam Sore jam 5 sore atau jam 5 ya. Aku jam 4 udah masuk mau ke gate kan, jelas jam segituan nggak ditanya. terus landing langsung dia udah beli tiket kereta cepat dari Indonesia, terus lanjut ke Madinah. Habis dari Madinah dengan foto Kita nggak tahu ya, turun nyampe di Haramain di Madinah, wah ada porter, wah kirain fasilitas dari sini masukin semuanya di porter, jorongin sekalian, wah kayak orang kaya aja. sultan Iya, kita cuma lenggang aja, nyampe depan cara bayar. tagihan Ya, tagihan bayar itu push trolinya itu 17 saat, 17 saat per troli itu 17 saat. Terus orangnya yang dorongin dia minta senyum, kita kasih 15, dia nggak mau kan, semua saya ya udah kasih aja. Nah itu urusan. Nah di sana emang kalau di Haramainnya tuh trolinya tuh bayar, soalnya waktu kita dari mau pindah ke Mekahnya pakai trolinya aja kita dorong sendiri itu juga bayar juga, tapi lebih murah, cuma 5 saat. terus habis itu keluar nyari taksi. Nyari taksi pakai Ada bahasa gimana? Ini kan banyak teman-teman yang bertanya nanti nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris gimana? Kalau pas di stasiun sih kayaknya nggak begitu banyak yang bisa bahasa Indonesia, kita pakai Google Translate. Kalau nggak yang pakai Google Translate yang ada versi ngomongnya kan, nah itu pakai itu. Tegonya pakai itu. Mereka kalau itu pas itu suamiku sih ya, dapat taksi tembak karena kan waktu itu Uber juga nyangkut kan keburu panas kan, nyampe situ kan panas kan, ya udah naik taksi tembak besar kan, dapat pusat dapat high S per 6 mau per 6. Terus dirimu kalau dapat satu penumpang dari mana? Dan kadang emang begitu. Ternyata itu banyak. Tadinya kan mereka minta 100, kita nggak mau. Kita maunya 80 kan. Ya udahlah. Dipanggil lagi sama orangnya, sama sopirnya. Oke. Ternyata di dalam ada satu ternyata. Wah, ya udahlah nggak apa-apa. Masih muat kok. Kalau dari Madinah ke motornya di depan kan biasanya kan kosong ya. Mereka tuh ada berdua. Ada sopir sama sampingnya lagi, temennya apa siapa nggak tahu. Nah, sekarang Mbak Indah biar cerita dari Madinah terus ke hotel. Madinah ke hotel. Itu kan rutinnya kan itinerarinya cuma sholat doang kan. Jadi dari hotel itu kalau ke Madinah itu sebelum subuh kan tahajud dulu. Tahajud nungguin subuh nyampe duha, nah itu baru balik ke hotel kan, sarapan ngapalan tuh. Ntar jam 11-nya tuh balik lagi buat zuhur, balik kan deket kan, balik dulu istirahat bentar, mau ngasarnya balik lagi ke masjid, ntar balik lagi. Nah yang agak lama itu pas mau maghrib itu sebelum jam 5, kalau nggak setengah 5 lah kita udah OTW kan biar dapat tempat di dalam masjid. Itu kalau di dalam masjid itu seenggaknya sejam 2 jam. Kalau mau di saf yang paling depan belakang cowok pas, jadi saf terdepan itu 3 jam sebelumnya dapat di dalam masjid di depan. Nah baru deh maghrib sampai isya di masjid. Itu doang sih, rutenya begitu doang udah. Madinah pagi, terus hotel gimana? Belum bisa check-in. Belum bisa, aku bareng-bareng taruh, waktu itu kan Jumat ya, bareng-bareng taruh hotel dulu, jadi aku nggak ikut Jumatan kan, aku nungguin barang-barang. Suami yang Jumatan ya? Suami, bude, anak, sama ponakanku pada Jumatan. Kelar Jumatan, kita
minta early check in, ternyata bisa jam 2-an kita udah check in. Udah gitu aja sih, habis itu naik ke itu hotel, udah. Terus selama di Medinanya berapa hari? 4 hari. 4 hari 3 malam. Dirimu sempat jalan-jalan kemana? Aku Kuba, kalau di Madinah ke Masjid Kuba aja sih, nggak kemana-mana lagi. Kebun kurma? Iya bang, kebun kurma. Kenapa? Ternyata ada lucunya nih. yang cuma orang jualan kurma. Nah emang gue nunggu nih kata-katanya karena kemarin ada yang nanya kalau kebun kurma gimana. Ada Nah, detail nggak? aku tulis tuh nggak recommended ya ke kebun kurma. Soalnya apa? Budeku ngebet banget diceritain sama tetangganya, kayak dulu waktu umroh kebun kurma adem lah, suasananya enak, banyak kurmanya. Ternyata sampai situ nggak ada apa-apa. Di sini cuma orang jualan. Pas itu ada orang jual bakso sih, kita beli bakso kan. Jadinya kalau kebunnya ya elah sedikit, apa nggak ada nyampe 10 meter kayak kebunnya. Iya emang. Cuma pohon kurma, kurmanya belum nggak ada karena habis panen mereka katanya bulan Agustus itu udah bersih, jadi belum ada. Kenapa nggak dibuka pas di kebunnya? Karena di sela-sela di perkebunan kurma itu ada aliran air buat pengairan mereka. Takutnya kalau dibuka itu kan licin, takutnya yang datang tuh kepleset apa gimana. Ternyata semuanya juga sama aja begitu, kebun kurma, orang jualan kurma, udah gitu doang, nggak ada istimewa sama sekali. Terus makan tadi udah ya. Makan di mana? Makan Selain masak dia bawa bekal banyak nih. banyak Koper banget. ya? Iya, koper Koper. semua. Terus magic jar-nya juga bawa kan? Bawa. Magic jar, beras, bekal bawa. Jadi aman perbekalan dia di Ya. Madinah. Tapi tetap jajan. Iya, di Aromansia sih. Terus taksi di sana ada pengalaman dari Karim, Uber sama taksi tembak gimana? Uber aja sih, Uber sama si tembak sih. Kalau soalnya kalau Karim pas itu aku nggak pakai kan. Pakainya Uber aja. Kalau Uber tuh lebih murah, tapi kalau taksi nembak harus jago. Itu nawar. Kalau nawar separohnya. Kalau nggak kasih ya udah pergi aja. Kita nggak mungkin nggak dikejar kok. Kita nawar nih nggak dikasih, ntar yang lain tuh ngejar lagi. Dia tahu kita mau berapa, ntar dikasih juga. Pokoknya nawar tuh separohnya aja. Oh, tuh, dengar ya. Tuh, Nawar separohnya. separohnya aja. Terus tipsnya tadi dirimu ambil mikot Ambil mikot. biar hemat transport. Karena kan dirimu naik kereta cepat nih. Kalau mikot, sebenarnya sih di kereta tuh ada pengumuman kalau pas lewat mikot, nggak cuma dari speaker, pramugaranya itu juga muter-muter. Mereka kasih tahu mikot umroh. Nah mereka tuh teriak-teriak, mereka muter-muter kok, kasih tahu kan. Banyak juga kan yang pakai Baju ihram. nggak cuma dari kita orang Indonesia, orang sana pun juga banyak kan jadinya. Tapi karena suami itu mintanya ke Bir Ali dulu, lebih murahnya kalau dari hotel Bir Ali langsung stasiun itu lebih murah jatuhnya. Tapi kalau kayak aku ke hotel dulu, dari hotel ke Bir Ali ke hotel ke stasiun, jatuhnya lebih mahal. Tuh Kenanya berapa kemarin? dari hotel PP ke Bir Ali itu 90 SAR. 90 SAR Hotel Andalus ke Bir Ali. PP 90 SAR. Terus dari hotel ke stasiun itu 100, karena kita kan bawanya kan banyak kan, 100. Tapi kalau kayak Bali ya dia bisa hemat tuh, hotel ke Bir Ali langsung ke Stasiun. itu cuma 100, Oh ya? kayak 100 kalau nggak 150. Makanya ditambahin sama Bali karena kan nggak enak kan, Nah, ya. dikit banget. Nah ini ditambahin. Mbak Dia naik apa? Uber apa taksi tembak? Ya kayaknya sama kurang tahu, aku lupa aku sama pelangganannya apa gimana gitu. Tapi lebih murah gitu. Kita nggak bolak balik kan. Kalau aku emang maunya gitu ya udah, karena waktunya kan masih fleksibel juga kan. Iya. Buru-buru. Gitu. Oke. Terus tadi ambil mikot udah ya. Kalau umroh itu kalau kita ke Madinah dulu ambil mikotnya di Bir Ali baru ke Makkah. Tapi kalau dari Jakarta langsung Jeddah langsung umroh ambil mikotnya di pesawat ya. Nah terus perjalanan dari Madinah ke Mekah otomatis ke stasiun ya. Stasiun di Mekah itu naik apa? Karim atau taksi tembak atau Uber ke hotel Pullman? Taksi tembak. Taksi tembak lagi. Kayaknya di situ tuh kayak
udara. Soalnya tuh nggak bisa nyaut, susah apa gimana gitu. Oh, oke. Nah saat tas ditembak waktu itu kita nawar, kita langsung di itu berapa kan hukuman 250. Nggak mau kan, akhirnya dikasih suami nawar berapa itu 100, aku nggak mau tau. Ya udah tinggal aja. Dan akhirnya ada yang lain yang ngejar dikasih 100. Saya cuma berapa itu aku lupa pas belajar tapi boleh sih gitu lah, boleh ditawar, intinya nawar deh. Kalau nggak dikasih ya udah cari yang lain, tenang aja, banyak kok di sana. Oke, itu ya. Dan bahasanya kan dirimu nawarnya nggak bahasa Arab kan? Nggak bahasa Inggris juga? Nggak Angka? Kadang angka, kadang tuh mereka tuh tahu to Pullman, how much gitu. Kadang mereka tuh 250, no. Kadang dikasih no 100, no, ntar ditinggalin, ntar yang lain nyamperin lagi banyak. Oh. Kadang kalau nggak ya pakai Google Translate sih. Oke. Paling gampang. Dah, check in di Pullman ada kendala-kendala kan dirimu pakai Al Accord kan kemarin? Nggak ada. Itu kan sempat deg-degan ya. Cancel. Link mau bayar online-nya itu gagal terus. Jadi dia takut di cancel juga tapi alhamdulillah bisa ya. Bisa bayar pakai CC, lancar, nggak pakai lama, langsung masuk kamar. Oke. Terus umrohnya dia udah janjian sama Mutawif. Jadi Habis isya. habis sisa ya. Nyampe situ pada jam berapa? Sore. Sore sekitar jam 4 apa jam 5 gitu. Oh. Mau maghrib. Oh, berarti maghrib udah di masjid di Haram. Udah masjid sekalian nunggu isya langsung. Nah, terus itu umroh anakmu gimana kan ikut umroh tuh? Ada cerita lucu. Itu anak kan tawaf kan satu kali, dia tahu tawafnya, dia ikut ngitungin juga. Mami tawafnya bentar lagi, udah belum, bentar lagi 1 kali lagi, udah lah. Pas sa'inya dia minta gendong. Tuh repotnya kalau bayi nggak bawa stroller ya. Tapi karena aku paksa jalan juga, soalnya di situ Itu bisa pakai stroller nggak sih untuk sa'i? Kalau tawaf kan harus lantai 2 ke atas. Di lantai deket kan nggak boleh. Harusnya nggak boleh ya? Tapi ada ya. Kemarin ada, Waktu 1, aku 2, juga 3 gitu. ada, Waktu aku tetap juga. ada. Tetap ada. Ada yang lolos lah. Jadi secara aturan nggak boleh. Nggak boleh, Tapi tetap tetap ada yang lolos. Kalau sa'i kok bisa ya bebas ya. Boleh kan? Sa'i pakai stroller. Ada, sa'i malah ada. Terus makan di Mekah selain perbekalan sama itu sekamar rame-rame nggak masalah kan? Nggak masalah sih. Makan Bawa tapi sesuai. Kalau yang di Pullman kan menunya kan internasional sesuai lidah mereka ya. Jadi yang bisa aku makan tuh cuma telur dadar, telur ceplok, telur rebus sama sosis. Sama paling sereal gitu, roti. Nah itu paling aku bungkusin aku bawa pulang. Mereka nggak mau gimana orang mereka makan juga banget kan. Itu doang. Paling jajan kalau nggak turun. Bawa Pullman kan itu mall kan di P3 itu semuanya makanan. Harganya ya paling murah standar rata-rata di situ itu 20 SAR. 20 SAR kali 4.000 80 ya minim. Jus 1 gelas di sini 15.000, di sana 80.000. Ya, Tapi jusnya tuh gak beda. iya iyalah, ada harga ada apa? Kalau di sini kan banyak esnya kerasnya, kalau sana tuh bener-bener lembut banget jusnya. Makanya full buah semuanya. Terus itu kafe yang Momen. viral. Nah, itu kafe viral tuh lucu tuh. Awal ke situ jadinya sama Mbak Vidya kan. Di situ tuh ada minimum ordernya itu 85 SAR kan. Mbak Vidya nggak tahu, dia cuma order 1 doang, kayak 30 SAR. Mbak ordernya aja dia nggak tahu kan, ya udah. Aku kan habis itu kan aku order lagi, takutnya kan diusir kan. Udah order lagi aku sekitar 40-an, 45 sama 47 kan. Pas aku kelar, Mbak Vidya sama petugasnya ngomel-ngomel, "You not here, with you. Pesananmu, intinya pesanan kamu tuh nggak cukup kalau mau duduk di sini dengan view." Marah-marah lah. Dia juga bengong aja. Lagi doain apa gimana kan. Nah, terus aku kasih struktur lagi baru diam pergi. Karena ada minimum pay-nya di situ 85 SAR. Terus rasanya enak nggak di cafe momen itu? Rasa sih Mbak standar. Aku di situ tuh pas beli mojito
ini Mbak, hotel recommended di Mekah. Di Mekah. Dari yang bintang 5 sampai yang bintang 3 tapi nggak nanjak. Itu mungkin yang ditunggu-tunggu sama teman-teman. Nggak ada. Yang berapa? Bintang 1 lah. Bintang 1 itu mungkin selain yang kalau di Tower Zam-Zam itu kan PR-nya di lift ya. Kita mesti ganti-ganti lift. Terus kalau yang nggak di lift itu El Afkinda, tapi El Afkinda itu langsung. dia bukan bintang 5 yang view Ka'bah kan dia nggak punya kan El Afkinda kayak. Tapi di El Afkinda enak loh. Dia begitu turun langsung jalan. Langsung jalan ke masjid. Udah itu doang. Sama sebelahnya Swiss Al Makom. Enak itu di situ. Swiss Al Makom. Swiss Al Makom, El Afkinda itu enak ya? Enak. Al Makom, El Afkinda, Konrad, Dar Al. Oh iya, katanya kalau Rotana Rotana itu masih sih. itu sama selantai sama Pullman, Rotana, Movenpick sama apa Raffles. Itu Oh, satu gedung. di P11 semua. Tahu, aku tuh pernah muter di sekitar Jabal Umar ya. Oh. Jabal Umar itu pas turunnya sih enak ya, pas baliknya kan nanjak tuh. Aduh, kalau aku sendiri ya, buat aku wah nggak sanggup tuh. Capek sih lumayan, nggak lumayan lagi, emang capek beneran. Kalau ada bis sih enak ya, tapi tetap aja kan kalau sehari kan 5 waktu kan, ya harus betul-betul dana. Padahal kan lo kemarin ngomong besok kalau umroh lagi lo nggak bawa orang tua mau ya? lah yang jauh. Aku udah ngerasain kayaknya. Aku udah ngerasain kemarin nyariin hotel Ya. Afkinda kan gak tahu ternyata sebelahku kan aku muter dari Jabal Umar dari Anjum ujung sampai ke sana kan nggak ketemu kan pas baliknya bengek. Safir mah enak dia pakai itu kan Kayak pakai roda kan dia turunnya tinggal turun kan naiknya tinggal aku geret kan saya yang bengek beneran. Terus kalau yang Madinah Mbak, Medina hotel recommended di Madinah dan dekat dengan jemaah perempuan. Silakan menurut versi diri. kayak Taiba Front, Taiba Front. terus Taiba apalagi di belakangnya Taiba itu ada 2 soalnya Iya. di gedung yang gede kan nggak tahu sih tapi itu mereka bagus terus Golden Tulip Dua-duanya Taiba ya? Taiba Golden Tulip terus Dar Al Tauhid situ. Oh, Dar Al itu kan ngesot banget itu. Emang? Bener-bener kan? Kalau yang agak murah-murahnya lagi sih di belakang Artal ya Rufe Artal itu enak tuh Rufe. tinggal lurus doang itu juga nggak jauh sih sebenarnya dari Artal enak deket pasar 2 real itu pasarnya sekarang 2 real nggak ada 1 real ya. Nah, pasar 2 Real itu lokasinya di mana? Dari Artal itu sebelah kalau dari arah Masjid itu sebelah kanannya paling pojok aja kayak ada tenda-tenda ada lift dah itu turun di situ tapi kalau belanja di situ ya mendingan yang di Mekah aja. Oh, itu Aku nggak di belanja Mekah sih. itu lebih murah di pasar Kaikia. Iya pasar kaki ya Naik apa dirimu? aku naik taksi kalau dari Pullman kan nggak bisa kan naik Uber juga nggak bisa kan jadi taksi tembak nawar aja Berapa? Kena berapa? berangkatnya itu 40 Berangkat 40, Pulangnya 21. Pulang 21. naik Uber tapi kalau taksi tembak pasti dikasihnya harga Lebih mahal. 50 makanya naik Uber aja kalau pulangnya Dan itu murah-murah banget ya. selisihnya separuhnya dari itu pasar 2 real ya Madinah. di Medina Selisihnya separuh dari pasar 2 Realnya Madinah. tapi kalau ihram ya kalau turun di Madinah dulu mendingan beli ihramnya di Madinah bahannya enak lebih tebel adem aja sih daripada yang di Indonesia kalau pas ke situ kan beli anakku 30 sar kan bapaknya ikutan beli 70 sar harganya sih beda tipis sama Indonesia tapi kualitasnya bagus Terus overall pesan-kesan ibu sama bude gimana? puas ibadahnya karena kan ibu bisa umrah 3 kali kan bude sampai 6 kali sama mantunya puas deh emang sih nggak ada Kemana-mana ya, pasti tidur apa-apa enggak ya? ya nggak cuman ya itu karena bisa dapat 5 waktu bisa dapat umrohnya juga tahajudnya juga di situ juga Apalagi hotelnya depan. iya Apa? Tadi proses check-in ya, proses check-in dirimu pakai online ya, apa dicetak? oh iya itu pas Pakai aku- nama siapa? Oke. itu namanya suamiku Nama suami. itu Jadi kan nama pas aku pesen kan 2 hotel kan ya.
Habis itu aku pindah, aku ganti pakai nama suamiku. Pesen pakai nama suamiku. Paspornya dia? Akunnya juga dia. Dan nggak ada konfirmasi sama sekali. Pas yang konfirmasi malah punya aku, yang punya suamiku nggak dikonfirmasi sama sekali kan. Ada nggak, takutnya di cancel nggak, itu Iya. enggak. Aku pakai punya suamiku akhirnya. Nggak di itu sih, cuma nunjukin HP, nomor bookingnya. Pas kebetulan dapet CS-nya itu bisa bahasa Indonesia. Oh, Mereka itu hotel apa? Pullman. Pullman. Nah, udahlah, lancar sih, emang enak. Kalau yang di Medina ada Aduh. Pele 1 itu gimana CS-nya? CS-nya itu, CS-nya cuma satu, tapi banyak banget di situ customernya. Jadi kita harus antrinya lama. Udah bintang 3 soalnya. Lama banget gitu. Udah sabar ya udahlah, tapi tetap aja. Nah, kalau mau Ketagihan. ya mau balik lagi karena suami mau ngajak lagi setelah. Enak sih di sana. Emang sih panas OTW-nya, tapi kalau udah di dalam masjid tuh enak betah. Ada banget. Alhamdulillah. Iya. Karena anakku juga dari tahajud sampai itu kan juga aku bawa juga ke sana, waktu itu juga langsung gotong juga kan, jadi nggak rewel kan, di sana kan dingin kan. Enak sih, kesimpulannya kalau ada tiket murah pasti ke sana lagi. Ini kedua, bismillah deh. Ada takutnya kendala gimana, ya udahlah sedekah aja buat itunya. Nah, sebelum berangkat sholat taubat dulu tuh sana.